Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ربا سواه ولا معبود إلا إياه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullah, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat serta taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa terus melanjutkan perjalanan hidup kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan ibadah yang memang harus terus kita lakukan yaitu talabul ilm, menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu ini sudah barang tentu kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sekalian untuk bisa mengamalkan ilmu itu dengan sebaik-baiknya. Kita melanjutkan tentang adab orang yang berilmu terhadap dirinya. Di sini ada beberapa adab orang yang sudah belajar tentang ilmu, bagaimana sikap dia terhadap dirinya. Di sini ada beberapa poin yang dijelaskan di dalam kitab ini. Yang pertama yaitu dawamu muraqabatillahi ta'ala fis sirri wal 'alan. Orang yang menuntut ilmu senantiasa merasa kalau dirinya itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi Allah ini merupakan perkara yang penting di dalam kehidupan kita beragama. Kadang orang yang tidak merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu hanya takut kepada Allah di saat ada banyak orang, dilihat oleh orang banyak, dia merasa takut kepada Allah. Tapi di saat dia berada di tempat yang tidak dilihat oleh orang lain, maka dia sangat berani kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan mudah dia untuk melakukan pelanggaran. Dengan mudah dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa ilmu yang sudah dia pelajari menjadi ilmu yang tidak nafi', menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Karena dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala di saat dilihat oleh orang banyak. Di saat dia berada di tempat yang tidak terlihat oleh orang, maka dia merasa seolah-olah tidak ada Allah Subhanahu wa taala, sehingga takutnya kepada manusia. Malunya di saat dia melakukan kemaksiatan hanya kepada manusia, tapi dia tidak pernah merasa malu kepada Allah tatkala dia berada di sendirian. Padahal Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita, mengetahui kita dari semua apa yang kita lakukan, mendengar dari semua apa yang kita ucapkan. Oleh karena itu sebagai penuntut ilmu sudah barang tentu dia harus terus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang sudah sering saya sampaikan hadis ini, dan itu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz bin Jabal yang sudah barang tentu wasiat itu untuk kita semua. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kamu berada. Di situ ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada. Bukan hanya menjadi orang bertakwa di masjid. Bukan hanya kita menjadi orang yang bertakwa di saat ada orang lain, di saat tidak dilihat oleh orang lain, kita menjadi orang yang paling durhaka kepada Allah wal a'yad billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada keadaan yang seperti itu. Orang yang seperti itu
dari amalan-amalan kebaikan yang dilakukan akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun banyaknya amalan kebaikan yang dia lakukan, akan tapi di saat dia berada di tempat yang tidak terlihat oleh orang lain, dengan mudah dia melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, "La a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanatin amsali jibalin tihamah bayda fayaj'aluha Allahu haba'an mansura." Kata Rasulullah SAW, sungguh benar-benar aku mengetahui ada satu kaum daripada umatku di mana mereka datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan yang banyak bagaikan gunung Tihamah. Ini menunjukkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan sangat banyak sekali di dalam kehidupan di dunia. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, tatkala mereka berada pada hari kiamat dengan kebaikan-kebaikan itu, fayaj'aluha Allahu haba'an mansura. Kemudian kebaikan-kebaikan itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaikan debu yang berterbangan. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada keadaan seperti itu. Sudah banyak melakukan kebaikan, tapi pada hari kiamat kebaikan-kebaikan yang dilakukannya itu dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dihitung oleh Allah, sehingga dikatakan fayaj'aluhallahu haba'an mansura. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan-kebaikan itu bagaikan debu yang berterbangan. Ini disampaikan oleh Rasulullah SAW di hadapan para sahabat. Ada sahabat yang namanya Thauban radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam." Wahai Rasulullah, jelaskan sifat-sifat mereka itu. Tunjukkan kepada kami siapa mereka itu. Kami khawatir jangan-jangan hal seperti itu menimpa kepada kami. Kata siapa? Kata seorang sahabat. Mereka dari kalangan sahabat sangat takut sekali amalan kebaikan itu tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Sehingga seorang sahabat Thauban ini bertanya kepada Rasulullah SAW, "Tolong sebutkan sifat-sifat mereka itu, wahai Rasul. Jelaskan pada kami. Kami khawatir hal seperti itu menimpa kepada kami dan kami tidak menyadari. Wa nahnu la na'lam." Apa kata Rasulullah SAW? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna min al-lail kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillah intahakuha." Kemudian kata Rasulullah SAW, sesungguhnya mereka itu adalah saudara-saudara kamu semua. Mereka dari kalangan orang-orang yang mengaku sebagai muslim, banyak melakukan kebaikan. Mereka bangun malam melakukan salat malam, sama seperti kalian semua melakukan salat malam. Akan tetapi tatkala mereka bersendirian, walakinnahum aqwamun idza khalau, tatkala mereka bersendirian, mereka dengan mudah melanggar aturan-aturan Allah, melanggar keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kebaikan-kebaikan yang banyak dilakukan oleh mereka itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaikan debu yang berterbangan. Karena apa? Karena tidak sama apa yang mereka lakukan di saat dilihat oleh orang lain dan di saat tidak dilihat oleh orang lain. Tidak sama. Oleh karena itu, sebagai talabatul ilm, sebagai orang yang senantiasa menuntut ilmu, yang sudah tahu tentang mana yang boleh kita lakukan, mana yang haram kita lakukan, maka sudah barang tentu kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya hanya orang-orang yang berilmu lah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ilmu itu betul-betul diamalkan. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah,
wal muhafadzah ala khawfihi fi jami'i harakatihi wa sakanatihi wa aqwalihi wa af'alihi. Ada orang yang menuntut ilmu itu tadi disebutkan selalu merasa diawasi oleh Allah dan menjaga kalau dirinya selalu takut kepada Allah dalam segala aktivitas kesehariannya. Nah, selalu merasa takut dalam segala aktivitas, baik dalam keadaan aktif ataupun tidak dalam keadaan aktif. Wa aqwalihi, dan takut juga di dalam ucapannya, di dalam perbuatannya, sehingga mereka bersikap hati-hati di dalam berucap. Jangan-jangan berucap dengan ucapan-ucapan justru yang mengantarkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena ucapan ini, lesan ini bisa mengajak seseorang menuju surganya Allah, juga sebaliknya bisa mengantarkan seseorang menuju nerakanya Allah. Kalau orang tidak menjaga lesannya disebabkan karena dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada satu ucapan pun yang kita ucapkan melainkan malaikat akan mencatat semua ucapan kita ini. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Allah SWT menyatakan ma yalfidhu min qaulin, tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan oleh seseorang kecuali di dekatnya ada malaikat yang mencatat, yang selalu hadir dan mencatat segala apa yang dia ucapkan dan segala apa yang dia lakukan. Oleh karena itu, sebagai orang yang berilmu tentunya dia harus merasa takut, baik dari ucapannya ataupun dari perbuatannya. Fa innahu aminun ala ma'udi aminal ulu. Karena apa? Karena orang yang berilmu itu telah mendapatkan kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala, dari ilmu yang sudah dipelajarinya. Artinya Allah percaya kepada orang yang sudah berilmu untuk mampu dia melakukan ilmunya. Wa ma muniha minal hawas wal fuhum, dan yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa panca indera, berupa pemahaman, semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena namanya manusia lahir di dalam kehidupan di dunia ini asal muasalnya tidak tahu apa-apa. Manusia dilahirkan di dalam kehidupan di dunia dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun. Dilahirkan dalam keadaan bodoh. Tidak ada manusia lahir langsung dalam keadaan berilmu, tidak ada. Manusia lahir dalam keadaan di dunia ini dalam keadaan tidak tahu apa-apa, dalam keadaan bodoh. Allah kemudian yang memberikan ilmu dengan alat-alat, dengan perangkat yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai sarana agar dia bisa mendapatkan ilmu dari panca indera yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 78. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kalian semua dari rahim-rahim ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui suatu apapun. Ini menunjukkan bahwa manusia lahir dalam keadaan bodoh, tidak tahu apa-apa. Kemudian wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beri kepada kalian semua alat-alat. Apa alat-alat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? As-sam'u, pendengaran. Kita diberikan oleh Allah pendengaran. Nah, pendengaran ini adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Pemberian Allah Subhanahu wa taala. Digunakan untuk apa pendengaran yang Allah berikan kepada kita? Kita bisa mendengar, ini merupakan karunia yang luar biasa. Coba kalau kita dibuat tuli oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mendengar apa-apa. Pendengaran ini adalah merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang manusia apabila dia menyadari dengan pendengaran yang diberikan oleh Allah merupakan satu nikmat, maka tentunya nikmat itu harus digunakan untuk mendengarkan perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan digunakan kepada perkara-perkara yang justru mendatangkan murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang berilmu.
Diberikan oleh Allah as-sam'u, diberikan oleh Allah al-absar. Al-absar, mata. Diberi mata. Mata ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan akan dilihat oleh Allah, digunakan untuk apa? Mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melihat pemandangan-pemandangan segala ciptaan Allah di dalam kehidupan di dunia ini. Pernahkah kita membayangkan bagaimana kalau kita tidak melihat? Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang buta, tidak melihat apa-apa. Apakah kemudian kita akan menjadi orang yang kufur terhadap nikmat berupa mata? Ya, ini kita diberikan oleh Allah pendengaran agar digunakan untuk perkara yang baik, mendengarkan yang baik-baik, mendengarkan bacaan Al-Qur'an, mendengarkan ilmu yang disampaikan, mendengarkan nasihat-nasihat yang dikumandangkan padanya ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah. Itu tandanya orang bersyukur dengan nikmat dalam bentuk pendengaran. Diberikan oleh Allah pandangan mata. Bagaimana agar supaya mata ini digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tatkala melihat akan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, dia akan semakin takut pada Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan mata ini kepada perkara-perkara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan karunia yang harus disikapi dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wal afidah. Allah berikan kepada kita semua hati. Yang dengan hati ini bagaimana agar supaya kita bisa gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, semua alat-alat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mestinya dijadikan sebagai perangkat untuk kita menuntut ilmu, maka kalau tidak digunakan untuk itu semua, untuk perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengancam dengan ancaman yang sangat berat. Apa ancaman Allah Subhanahu wa taala? Allah menyatakan di dalam surat Al-A'raf, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun." Tersebut dalam surat Al-A'raf, di mana ayat ini berisi ancaman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa laqad dzara'na", sungguh kami jadikan sebagai isi neraka jahanam dari kebanyakan manusia dan jin. Manusia dan jin oleh Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan mereka akan dijadikan sebagai isi neraka jahanam. Mengapa? Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian? Mengancam dengan ancaman yang berat seperti itu? Menjelaskan bahwa kebanyakan manusia dan jin itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan dijadikan sebagai isi neraka jahanam. Limada? Mengapa? Dijelaskan pada ayat berikutnya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberi hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-afidah seperti disebutkan tadi, Allah yang memberikan itu. Hati ini Allah yang berikan, bukan ada dengan sendirinya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberi hati, akan tapi hati yang mereka miliki itu tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka dijadikan sebagai isi neraka jahanam. Lahum qulub la yafqahuna biha. La yafqah itu tidak difaqihkan, tidak dijadikan alat untuk memahami ayat-ayat Allah. La yafqahuna biha. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata, akan tapi mata yang mereka miliki itu tidak digunakan untuk melihat akan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walahum adhanun, mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala telinga, pendengaran, akan tapi pendengaran mereka tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, untuk mendengarkan perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kemudian ancaman Allah selanjutnya? Ulaika kal an'am. Mereka itu bagaikan binatang ternak.
Na'udzubillah min dzalik. Padahal manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia, sebagai sebaik-baik ciptaan. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia ini. Dan Allah telah menetapkan walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami muliakan bani Adam ini. Kita ini dijadikan manusia merupakan kenikmatan yang luar biasa. Coba kalau kita dijadikan binatang, sebagai binatang kita dijadikan sebagai seorang yang beragama Islam. Setelah kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia, kita masih diberi hidayah lagi menjadi muslimah. Ini hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan apabila kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang kafir, dari kalangan orang Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik, wal'iyad billah. Tapi kita diberi hidayah oleh Allah SWT. Pertama oleh Allah disebutkan orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah, yang terus-menerus untuk memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan sebagai manusia, dijadikan sebagai orang muslim yang beriman, dan ini juga merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan menjadi orang yang berkhianat terhadap amanah-amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Sehingga Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an tersebut dalam surat Al-Anfal ayat 28. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya. Kita diberi oleh Allah amanah untuk dilaksanakan amanah itu. Apa amanah yang wajib yang harus kita laksanakan? Melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, melaksanakan perintah-perintah dari Rasulullah SAW, menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul SAW. Ini merupakan amanah. Namun tentunya kita harus mengetahui apa saja perintah-perintah Allah dan Rasulnya untuk kita laksanakan, apa saja larangan-larangan Allah dan Rasulnya kemudian untuk kita tinggalkan, harus kita ketahui. Dan tidak mungkin kita mampu untuk melaksanakan kewajiban, melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin mampu kita meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya kecuali didasari dengan ilmu. Kembali lagi kepada ilmu. Makanya ilmu ini adalah perkara yang sangat penting agar kita betul-betul melaksanakan segala kegiatan keagamaan kita berdasarkan kepada ilmu. Makanya Allah menyatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, apa yang didatangkan Rasul kepadamu, ambil. Ini Allah dalam Al-Qur'an menyatakan dalam surat Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu." Apa saja yang Rasul datangkan kepadamu, ambil. Wa ma nahakum anhu, dan apa-apa yang Rasul larang, maka kamu hendaknya berhenti, tinggalkan. Kalau seperti itu, kita akan termasuk orang yang melaksanakan amanah. Wala takhunu amanatikum, jangan kalian berkhianat terhadap amanah-amanah kalian sementara kalian mengetahui bahwa itu adalah merupakan amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat berikutnya di sini Allah menyatakan dalam surat Al-Maidah ayat 44. Allah berfirman, "Bimastuhfizu min kitabillah wa kanu 'alaihi syuhada fala takhshawun nasa wakhshawun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab mereka diperintahkan agar menjaga dan memelihara kitab Allah Subhanahu wa taala, dan mereka dijadikan sebagai saksi terhadapnya, terhadap kitab ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Makanya kata Allah, fala takhshawun nas, janganlah kalian takut kepada manusia di dalam menjalankan syariat Allah. Takutlah kamu kepadaku. Kita diperintahkan oleh Allah tidak boleh takut kepada manusia. Wala takhshawun nas wakhshawun. Janganlah kalian takut kepada Allah, jangan takut kepada manusia, tapi takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini disyarah, dijelaskan di dalam kitab tafsir dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau memberikan penjelasan. Bisababi anna Allah istahfadhahum ala kitabih, dengan sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk menjaga kitab Allah ini, Al-Qur'an, dan Allah menjadikan mereka sebagai orang-orang yang telah mendapatkan amanah. Berarti Al-Qur'an ini amanah untuk dilaksanakan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kepercayaan untuk bisa melaksanakan amanah-amanah yang telah dibebankan kepada mereka. Aujaba alaihim hifdhahu min az-ziyadah wan nuqsan, dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka agar menjaga dan memelihara Al-Qur'an ini dari adanya tambahan-tambahan dan pengurangan-pengurangan, dan menjaga untuk tidak merahasiakan dari apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Berarti kita wajib untuk menyampaikan, tidak boleh merahasiakan tentang al-haq, tentang kebenaran yang ada dalam Al-Qur'an. Karena kebenaran itu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakan hai Muhammad, kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk apa yang ada dalam Al-Qur'an, apa yang ada dalam As-Sunnah, itu kebenaran yang mutlak yang harus dijaga. Jangan sampai kemudian ada penambahan, jangan sampai ada pengurangan, dan tidak boleh dirahasiakan. Berarti apa yang sudah kita ketahui harus disampaikan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tidak boleh ada al-kitman, merahasiakan. Kita tahu tentang kebenaran karena kita sudah belajar, wajib disampaikan. Seperti itu. Wa ta'limihi liman la ya'lam, mengajarkan kepada orang yang tidak tahu. Berarti orang yang sudah belajar, seperti kita yang sudah belajar, banyak kita mendapatkan pemahaman tentang ad-din, tentang agama. Tentunya bukan hanya cukup untuk diri kita sendiri, tapi hendaknya disampaikan kepada orang lain. Karena ini merupakan amanah. Karena orang-orang yang sudah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mendapatkan kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan berkhianat terhadap Allah dan Rasulnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum. Janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, dan berkhianat terhadap amanah-amanah yang telah dibebankan kepada kalian semua. Ini ditafsirkan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Tidak boleh apa yang ada di dalam Al-Quran itu ditambah-tambah, dikurangi, dan juga tidak boleh dirahasiakan. Hendaknya disampaikan kepada orang yang tidak berilmu. Wa ta'limihi liman lam ya'lam. Sampaikan kepada orang yang belum tahu. Karena memang Rasul SAW menyatakan dalam hadisnya, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun kamu tahu satu ayat. Nah, apalagi lebih daripada satu ayat. Satu ayat saja kata Rasul SAW, sampaikan dariku walaupun kamu hanya tahu satu ayat. Balighu anni walau ayah. Karena ini merupakan amanah. Wahum syuhada'u alaihi. Mereka itu telah diangkat sebagai saksi oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an, terhadap kebenaran Al-Qur'an. Bihaitsu annahumul marju' ilaihim fihi. Di mana mereka selalu merujuk kepada Al-Quran. Wa fi mashtaba 'alan nas minhu, merujuk kepada Al-Quran terhadap perkara-perkara yang masih samar. Terhadap perkara yang masih samar. Fallahu ta'ala qad hamala ahlal ilm. Allah Subhanahu wa taala telah membawakan semuanya itu kepada ahlul ilm, kepada orang yang belajar, orang yang berilmu, dan tidak diberikan kepada orang-orang yang jahil.
Tidak diberikan amanah itu kepada orang-orang yang juhal, orang-orang yang jahil. Maka daripada itu, fayajibu alaihim alqiyam bi'a'ba'i ma hamilu. Wajib atas mereka untuk melaksanakan apa-apa yang telah dibebankan kepada mereka. Wa alla yaqtadu bil juhal. Sehingga orang-orang yang berilmu itu jangan berlagak seperti orang-orang yang tidak berilmu. Mengikuti apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang tidak berilmu. Orang berilmu sudah barang tentu dia harus beda dengan orang yang tidak berilmu. Makanya Allah menyatakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang sudah berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya tidak sama. Jawabannya pasti tidak sama. Beda antara orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar. Dalam segala aktivitas kesehariannya, dalam sikap-sikapnya, di dalam menjalankan aturan-aturan agama, beda antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Bil ikhladi ilal batilah wa alla yaqtadu bil juhal. Di sini disebutkan, kata Syekh Abdurrahman An-Nasir As-Sa'di, maka jangan orang yang sudah berilmu itu berlagak seperti orang yang tidak berilmu. Bil ikhlad ilal bitalah wal kasal. Kemudian dia malas untuk mengamalkan apa yang sudah diketahuinya itu. Wa alla yaqtasiru ala mujarradil ibadatil qasirah. Dan janganlah orang-orang yang sudah memiliki ilmu itu membatasi diri, hanya mereka terbatas kepada melaksanakan ibadah-ibadah yang terbatas, yang khusus, seperti hanya berzikir, hanya salat, zakat, haji, puasa, wa nahwu dzalik, dan yang lainnya. Alladzi idza qama biha ghairu alam salimu wa najau. Sehingga tatkala mereka itu meremehkan dari orang-orang yang tidak berilmu, mereka merasa selamat, padahal mereka itu diwajibkan dari apa yang sudah mereka miliki untuk disampaikan kepada orang yang tidak mengetahui. Wa amma ahlul ilmi fakama annahum mutalabuna bil qiyam bima alaihim anfusahum. Orang-orang yang berilmu itu dituntut bagaimana mereka mengamalkan ilmu mereka, dan juga dituntut bagaimana mereka juga menyampaikan kepada orang lain. Berarti ini merupakan konsekuensi. Konsekuensi untuk kita sampaikan ilmu yang sudah kita peroleh daripada kepada orang lain yang tidak berilmu. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, laisal ilmu ma hufidha, al ilmu ma nafa'a. Bukanlah ilmu itu hanya sekedar apa yang dihafalkan, kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Bukanlah yang dinamakan ilmu itu apa-apa yang dihafalkan, akan tetapi yang disebutkan dengan ilmu apa yang bisa bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Wa min dzalika dawamus sakinah. Oleh karena itu, hendaknya dia selalu bersikap tenang, bersikap berwibawa, wal khusyu', bersikap bagaimana dia memiliki hati yang bersih, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian ayat yang tadi disebutkan, janganlah kalian takut kepada manusia, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutlah kepadaku. Di situ disebutkan fataktumul haq. Orang yang takut kepada manusia, dia akan menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan ilmu yang sudah dimilikinya. Wa tudhirunal batil, sementara dia menampakkan kebatilan untuk mendapatkan mata'ud dunya al-qalil, mendapatkan dunia yang sedikit. Ini adalah merupakan bencana. Wa hadhil afat idza salama minha al-alim fa huwa min tawfiqihi wa sa'adatihi.
Orang yang menyembunyikan kebenaran, menampakkan kebatilan, disebabkan karena dia menghendaki kekayaan dunia yang sedikit. Tapi orang-orang yang selamat daripada itu sebagai orang alim, berarti orang ini telah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia akan mendapatkan kebahagiaan bi ayyakuna hammuhu al-istihad fil ilmi wat ta'lim, di mana hammuhu, keinginan, kesungguhan, keinginan yang ada dalam hatinya, terus dia bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu dan juga bersungguh-sungguh untuk menyampaikan ilmu itu kepada orang lain. Wa ya'lam anna Allah qad istahfadhahu ma auda'ahu min al-ilm wastashhadahu alaihi, dan hendaknya diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk memelihara apa yang telah diberikan oleh Allah berupa ilmu, dan dia diangkat oleh Allah sebagai saksi. Wa ayyakuna khaifan min rabbih, oleh karena itu dia harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan untuk menyampaikan kebenaran dia takut kepada manusia. Wala yamna'u wa khaufun nas, janganlah merasa takutnya kepada manusia menghalangi dirinya untuk menyampaikan kebenaran itu, disebabkan karena dia lebih mengutamakan dunia daripada ad-din, daripada agama. Ini semua adalah merupakan nasihat yang disampaikan oleh seorang ulama ahli tafsir, yaitu Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Kemudian disebutkan wa mimma kataba Malik al-Rashid, dikatakan oleh seorang raja kepada Ar-Rashid, idza alimta ilman falyura alayka atharuh wa sakinatuh wa samtuhu wa waqaruhu wa hilmuhu, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam al-ulama warathatul anbiya. Apabila kamu telah mengetahui satu ilmu, katanya Malik, seorang ulama salaf, mengatakan, apabila kamu telah mengetahui satu ilmu, maka hendaknya terlihat pada dirimu itu adanya bekas, adanya pengaruh daripada ilmu itu. Lihat pengaruh daripada ilmu itu, dan harus terlihat adanya ketenangan dan kewibawaan dan kesantunannya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu adalah merupakan pewaris para nabi. Ini menunjukkan bahwa harus ada bekas-bekas dalam segala kegiatan yang kita lakukan dalam hidup ini bagi orang yang sudah berilmu. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ta'allamul ilma wa ta'allamu lahu as-sakinah wal waqar. Belajarlah kalian semua ilmu, dan belajarlah lahu dari ilmu itu tentang ketenangan hati dan kewibawaan. Artinya orang yang berilmu itu harus ada pengaruh di dalam hatinya, merasa tenang dalam hatinya. Makanya Umar bin Khattab, pelajarilah ilmu dan pelajarilah dari ilmu itu apakah ada ketenangan di dalam hati dengan ilmu yang sudah dipelajarinya. Karena apa? Karena ilmu itu mendatangkan ketenangan. Orang yang penuntut ilmu itu akan menjadi tenang dalam hidupnya. Dan itu disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai keutamaan daripada orang yang belajar tentang ilmu. Dan disebutkan dalam hadis, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah. Di dalam hadis ini Rasul SAW menjelaskan tentang betapa besarnya keutamaan bagi orang yang terus-menerus menuntut ilmu. Dan kita harus melihat adanya pengaruh daripada menuntut ilmu. Karena Rasul menjelaskan tentang utamanya apa itu?
kata Rasulullah SAW, tidaklah satu kaum yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu di masjid. Kemudian mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan dalam hati. Dan ini merupakan jaminan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Illa nazalat alaihimus sakinah. Ketenangan dalam hati itu akan ada bagi orang yang terus-menerus menuntut ilmu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka itu akan diliputi oleh kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan akan dikelilingi oleh para malaikat. Ya, para malaikat itu selalu mencari orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu. Haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah, dan orang-orang yang menuntut ilmu akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya selalu dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk-makhluknya yang mulia, yaitu di hadapan para malaikat. Jadi orang yang terus-menerus menuntut ilmu itu dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu adalah merupakan keutamaan. Diberikan oleh Allah sakinah. Allah yang menurunkan as-sakinah dalam hati. Di hatinya orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah menyatakan, huwallazi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang yang beriman. Nah, makanya kita harus terus menuntut ilmu. Sebagaimana sahabat Umar bin Khattab mengatakan, belajarlah kamu ilmu, dan belajarlah juga ada ketenangan dalam hati. Seperti itu. Karena ini keutamaan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian ulama salaf juga mengatakan, haqqun 'alal 'alim ayyatawadda'a lillahi fi sirrihi wa 'alaniyatihi wa yahtarisa min nafsihi wa yaqifa 'amma ashkala 'alaihi. Kata salah seorang ulama dari kalangan salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu, beliau mengatakan, selayaknya bagi orang yang berilmu untuk senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersikap sombong, tidak bersikap angkuh, tapi tawadhu pada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sendirian ataupun di tempat yang ramai, di tempat-tempat yang dilihat oleh orang lain. Wa yahtaris min nafsihi, dan orang yang berilmu hendaknya menjaga dirinya serta menahan diri daripada perkara-perkara yang masih samar bagi dirinya. Menahan diri artinya dia tidak menerobos tentang perkara-perkara yang belum jelas. Nah, dia tidak menerobos. Karena orang yang menerobos terhadap perkara-perkara yang belum jelas, maka dia berarti terjatuh kepada perkara-perkara yang haram. Nah, orang yang berilmu tidak seperti itu. Kalau dia dihadapkan dengan hal-hal yang masih samar, maka dia berhenti. Tidak menerobos. Berhenti. Yaqif amma ashkal alaihi. Menahan diri dari perkara-perkara yang masih muskil, yang masih samar. Ini sikap daripada orang yang berilmu. Dan ini merupakan buah daripada ilmu itu sendiri. Ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua, dari adab orang yang berilmu terhadap dirinya, ayyasunal ilma kama sanahu ulama'us salaf. Hendaknya orang yang berilmu itu menjaga ilmu yang telah dia pelajari. Berarti ilmu itu wajib untuk dijaga. Ya, ilmu ini wajib untuk dijaga. Sebagaimana keadaan para ulama salaf, mereka senantiasa menjaga ilmu-ilmu mereka. Wa yaqumu lahu bima ja'alahu Allah Ta'ala lahu min al-'izzah wasyarafi fala yudhilluhu bidhahabihi wa mashihi ila ghairi ahli min abna'id dunya min ghairi daruratin aw hajatin
aw ila man yata'allamu minhum wa in 'azama sya'nuhu wa kabura qadruhu. Dikatakan bahwa seseorang itu yang sudah berilmu hendaknya dia menjaga ilmunya sebagaimana para ulama salaf mereka senantiasa menjaga ilmu yang telah mereka miliki. Dengan apa? Yaitu mereka berkhidmat kepada ilmu yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya berupa al-izzah. Al-izzah itu kemuliaan. Artinya orang yang berilmu itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kehormatan oleh Allah. Makanya orang yang berilmu itu tidak merendahkan diri dengan ilmu yang dia beroleh, yaitu dengan terus datang membawa ilmu itu kepada orang-orang yang bukan ahlinya, datang kepada orang yang menghambakan dirinya kepada dunia min ghairi, tanpa alasan yang darurat, tanpa kebutuhan. Au ila ma yata'allamu minhum in 'azama sya'nuhu, sehingga ilmu itu tidak disampaikan kepada mereka, orang-orang yang memang tidak butuh kepada ilmu itu, karena mereka lebih membutuhkan kepada ad-dunya. Namun yang dikatakan oleh Az-Zuhri hawanun bil ilm, dikatakan sebagai seseorang yang merendahkan ilmu, ayyahmilahul alim ila baitil muta'allim, yaitu seseorang yang mengantarkan ilmu ke rumah orang yang mempelajari ilmu. Padahal dikatakan al-ilmu yu'ta wala ya'ti, ilmu itu didatangi dan tidak mendatangi. Ilmu itu didatangi dan tidak mendatangi. Kecuali fa in da'at hajatun ila dzalik aw darurah, kecuali apabila ada kebutuhan yang mendesak dan berkonsekuensi mendatangkan kebaikan secara agama, maka boleh saja dia mendatangi orang-orang yang perlu kita sampaikan ilmu dengan niat yang saleh, maka hal seperti itu dibenarkan insyaallah. Fala ba'sa bihi insyaallah taala. Artinya dalam kondisi yang terdesak, boleh orang yang berilmu itu menyampaikan ilmu, mendatangi kepada orang yang tidak berilmu kalau itu akan mendatangkan kemaslahatan secara agama. Boleh didatangi orang itu kalau dilihat akan mendatangkan kebaikan, dilihat akan mendatangkan maslahah kepada orang yang akan kita sampaikan ilmu itu. Dan itu dibenarkan kalau dimungkinkan untuk bisa menyampaikan ilmu dan akan mendatangkan maslahah. Tapi harus didasari dengan hasunat fihi niyatun salihah, harus didasari dengan niat yang itu boleh-boleh saja. Wa ala hadza yuhmalu ma jaa an ba'd a'immatil salaf min al-mashi ila al-muluk wa wulatil amr. Dan hal seperti ini pernah dilakukan oleh sebagian dari kalangan ulama salaf, di mana mereka mendatangi raja-raja dan penguasa-penguasa untuk disampaikan dan diingatkan tentang ilmu. Sebagaimana Az-Zuhri wasy-Syafi'i, Az-Zuhri dan Asy-Syafi'i dan yang selain daripada mereka, la ala annahum qasadu bidzalika fudul al-aghrad ad-dunyawiyah, tapi mereka itu datang kepada penguasa, kepada raja-raja bukan karena dengan niat ingin mendapatkan keduniaan. Wa kadzalika idza kana al-ma'ti bihi min 'ilm wa zuhd fil manzilah al-'aliyah, mereka datang agar mereka memiliki derajat yang tinggi, fala ba'sa bitaraddud ilaihi, boleh didatangi kepada mereka untuk menyampaikan ilmu kalau dipandang akan memberikan faedah. Begitu juga dilakukan oleh Sufyan Ats-Tsauri, di mana Sufyan Ats-Tsauri beliau datang ke Ibrahim bin Adham untuk menyampaikan ilmu dan itu mendatangkan manfaat. Wa kana Abu Ubaid yamshi ila Ali ibn al-Madini yusbi'uhu gharib al-hadith. Begitu juga Abu Ubaid datang kepada Ibnu al-Madini untuk memperdengarkan tentang hadis-hadis yang di situ ada kesamaran dijelaskan oleh Abu Ubaid. Apabila itu akan mendatangkan maslahah, boleh seseorang yang berilmu mendatangi rumah orang-orang yang dianggap
mengharapkan petunjuk untuk mendapatkan ilmu, kemudian kita sampaikan ilmu kepada orang itu, dan itu bisa mendatangkan maslahah dan itu dibenarkan. Tapi kalau orang yang gila kepada dunia, orang yang diharapkan tidak akan menerima, maka tidak perlu untuk mendatangi mereka. Karena apa? Karena dikatakan oleh ulama bahwa ilmu itu didatangi, bukan ilmu mendatangi. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Ini yang dikatakan oleh ulama. Tapi di saat ada kebutuhan mendesak dan diharapkan orang yang didatangi itu bisa menerima, akan mendatangkan masalah tentang keagamaannya, maka itu boleh saja, tapi harus diniati dengan niat yang ikhlas untuk menyampaikan ilmu kepada orang lain. Ini 2 poin yang bisa kita sampaikan tentang adab seorang yang berilmu terhadap dirinya, dan insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan falyatafaddal. Ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup? Oh, ada. Jazakallah khair. Ya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah ketika saya kecil ada orang yang tiba-tiba berkata bahwa saya akan jadi A kelak. Ketika sudah dewasa dan terjadi seperti yang dikatakan, saya kadang teringat dengan kejadian saat itu. Meski saya berusaha untuk melupakan ramalan tersebut. Apakah sholat saya tidak diterima selama 40 hari? Ini ceritanya dalam pertanyaan ini terkait dengan meramal.
pernah ketika saya kecil ada orang yang tiba-tiba berkata bahwa saya akan jadi A kelak. Ada orang lain ya. Orang lain itu mengatakan saya akan jadi A. Ini apa maksudnya ya? Saya akan jadi A kelak. Ketika sudah dewasa dan terjadi seperti yang dikatakan, maksudnya bisa diperjelas ya yang bertanya ini, biar bisa dijawab. Saya tidak paham. Terus di sini disebutkan setelah dewasa dan terjadi seperti yang dikatakan pada orang itu, yang A itu terjadi betul. Nah, kemudian saya teringat dengan kejadian saat itu. Saya teringat dengan kejadian kalau ada fulan yang mengatakan saya akan jadi A. Saya teringat dengan kata-kata itu. Mungkin ini yang dimaksudkan. Meski saya berusaha untuk melupakan ramalan tersebut. Ini terus ada kata ramalan di sini. Ini bagaimana ini? Meramal apa? Nanti bisa ditulis lagi, diperjelas lagi ya. Afwan, saya belum paham. Sehingga sulit untuk bisa dijawab. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat seorang wanita sedang dalam masa iddah, kemudian dia sakit, bolehkah dia keluar rumah untuk berobat? Ya harus keluar, jangan tidak berobat. Orang sakit kan harus berobat. Ya, orang sakit berobat. Kalau tidak berobat berarti kan membinasakan dirinya. Sementara orang membinasakan diri itu haram. Berobat, keluar di saat ada kebutuhan yang mendesak, keluar. Bukan sama sekali tidak boleh keluar. Di saat ada kebutuhan yang mendesak, boleh keluar. Setelah selesai dari urusannya, kembali lagi ke rumah. Begitu. Apalagi dalam keadaan sakit yang dia harus keluar, berobat keluar. Setelah berobat balik pulang ke rumahnya, begitu. Ya. Jadi bukan sama sekali tidak boleh keluar dari rumah, walaupun ada kepentingan. Kalau ada kepentingan yang mendesak, yang tidak boleh tidak, dia harus keluar. Taruhlah umpamanya di dalam rumah itu tidak ada pembantu sehingga dia harus berbelanja karena ada orang yang diminta tolong untuk bisa berbelanja ke pasar. Tidak ada, keluar berbelanja, setelah belanja masuk ke rumahnya. Seperti itu. Nah, yang dimaksudkan dalam masa iddah tidak boleh keluar dari rumah selama tidak ada kepentingan yang mendesak. Kalau ada kepentingan mendesak boleh keluar rumah, tapi cepat masuk lagi setelah kepentingannya sudah selesai dikerjakan. Seperti itu. Itu namanya masa iddah yang dikatakan tidak boleh keluar di saat tidak ada kepentingan. Contohnya seperti apa? Tidak ada kepentingan kemudian silaturahmi, menghadiri undangan manten, tidak boleh seperti itu. Ya, biar ada undangan tidak boleh karena dia dalam masa iddah. Apalagi keluarnya dengan bersolek, berdanda, tambah lagi tidak boleh. Ya, seperti itu yang dilarang dalam agama bagi wanita yang masih berada di dalam masa iddah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika kuburan orang muslim bersebelahan dengan kuburan orang kafir, bagaimana hukumnya? Ya, yang penting ada batasannya ya. Ada batasan kuburan orang Islam dan ada batasan kuburan orang kafir. Tidak ada masalah. Karena anak pernah melihat di Pulau Jawa banyak yang bercampur kuburan orang muslim dengan kuburan, tidak boleh. Dicampur tidak boleh seperti itu. Harus dipisah. Ya, harus dipisah. Sekarang wakafnya itu untuk kuburan orang kafir atau untuk orang Islam? Harus jelas di situ. Orang Islam tidak boleh dikuburkan di orang kafir juga tidak boleh yang mati dikuburkan di kuburan orang muslim. Di situ harus terpisah seperti itu. Kalau ternyata bercampur, maka itu kembali kepada wakafnya. Itu wakaf kuburan untuk siapa? Untuk kuburannya orang Islam atau orang kafir? Yang bertanggung jawab di situ adalah penguasa, pemerintah. Harus memisahkan.
Ya, harus memisahkan. Tidak boleh dicampur satu kuburan kemudian dicampur antara orang kafir dengan orang Islam. Orang Islam itu harus dikuburkan di kuburan muslimin, tidak boleh campur dengan orang kafir. Orang kafir tersendiri seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau hanya sekedar bersebelahan saja, tapi di situ ada batasannya, batasan kuburan orang Islam dan kuburan orang kafir, tidak masalah seperti itu. Tapi kalau dicampur itu tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah Ustaz, bagaimana dalam kondisi seseorang yang senang menuntut ilmu? Alhamdulillah, senang menuntut ilmu berarti dia dapat hidayah. Ya, karena tidak semua orang diberi hidayah sehingga dia senang menuntut ilmu. Pada menuntut ilmu dia diberi hidayah oleh Allah SWT. Alhamdulillah. Ditambah lagi pada saat dia menuntut ilmu dia mencatat dan berbagi ilmunya. Oh, alhamdulillah. Ya, perlu seperti itu. Dicatat. Ya, dicatat apalagi disampaikan catatan itu kepada orang lain, berbagi ilmunya. Tapi catatannya seringkali enggak dibaca. Perlu diulangi, dimurojaah, ya, perlu dimurojaah agar tetap segar di dalam pikiran, tetap segar di dalam hati. Ya, namanya ilmu itu harus terus dimurojaah. Nah, cara murojaahnya bagaimana? Ya sudah barang tentu dibaca kemudian dipraktekkan. Bukan hanya dibaca tapi tidak dipraktekkan. Cara murojaah itu supaya ilmu itu terus tetap, bahkan disebutkan di dalam satu keterangan, barang siapa yang mengamalkan satu amalan berdasarkan ilmu, maka dia akan diberikan ilmu oleh tambahan ilmu dari ilmu yang belum dia ketahui. Makanya ilmu yang sudah dicatat, diulang, dipraktekkan, ya, bukan hanya dicatat. Kemudian catatannya seringkali nggak dibaca. Nah, perlu dimurojaah, perlu dibaca. Hanya dipahami di saat mencatat dan mendengarkan. Ya, dibaca, kalau sudah paham kemudian dipraktekkan, alhamdulillah. Mencatat hanya dipahami di saat mencatat dan mendengarkan, lalu dipraktekkan. Ya, memang seperti itu. Setelah mencatat, dia pahami, kemudian dia praktekkan, maka ilmu itu akan terus ada, apalagi disampaikan kepada orang lain. Kadang lupa Ustaz mempraktekannya. Oh ya, ini namanya manusia. Kita berusaha untuk terus mempraktekkan sesuai dengan ilmu yang sudah kita pelajari. Ya, kita berusaha untuk terus mempraktekkan ilmu yang sudah kita pelajari. Jangan hanya senang menulis saja, tapi tidak dipraktekkan ilmu yang sudah dipelajari. Justru ini bisa jadi bumerang. Na'udzubillah. Ilmu yang sudah kita tulis, yang sudah kita dengarkan, kemudian apalagi kita berbagi kepada orang lain, ditambah lagi dengan mempraktekkan dalam kehidupan. Dan itu konsekuensi. Orang yang berilmu harus mempraktekkan ilmunya, mempelajari, membaca lagi. Dikhawatirkan lupa, sehingga di saat kita membaca lagi, murojaah, kita baru ingat dan bisa dilanjutkan dengan praktek. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, di luar tema. Ada pertanyaan di luar tema. Ya, bagaimana hukumnya memakan makanan yang dianggap sesajen, tapi dia tidak mempercayai hal tersebut. Dia mengingkarinya
Dia makan hanya karena ingin saja. Dia percaya bahwa makanan tersebut sama saja dengan makanan yang lain. Pengaruh dari makanan sesajen tersebut dianggap tidak akan berpengaruh jika makanannya mengucap basmalah. Bolehkah Ustaz? Mohon jawabannya. Syukron jazakallah khair. Wa iyyakum. Kaitannya dengan urusan sesajen sudah barang tentu. Kenapa kita harus makan sesajen itu? Ya, kenapa kita memakan makanan yang biasa yang tidak termasuk makanan yang dianggap sebagai sesajen yang menjaga keselamatan diri kita? Nah, ini perkara-perkara yang bisa mendatangkan syubhat yang harus kita tinggalkan. Apa yang masih syubhat harus kita tinggalkan. Kita ambil makanan yang sudah jelas-jelas halalnya dan tidak ada kaitannya dengan urusan sesajen dan yang sejenisnya, tinggalkan aja seperti itu dalam rangka untuk bersikap hati-hati dalam hidup ini. Ya, kita perlu bersikap hati-hati. Kenapa harus makan itu sementara ada makanan banyak yang lain yang jelas-jelas sudah halal dan tidak ada kaitannya dengan urusan sesajen seperti apa yang ditanyakan tadi. Nah, jangan kemudian kita menabrak sesuatu yang membuat kita bisa membuat ragu di dalam hati. Tinggalkan yang ragu kepada apa yang tidak ragu. Seperti itu ya. Da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan apa yang meragukan. Nah, seperti itu. Nah, itu akan nanti akan membuat ragu-ragu terhadap apa yang kita makan. Sementara ada banyak makanan-makanan yang lain yang jelas sudah halal karena tidak ada sangkut pautnya dengan urusan sesajen. Sementara kita tahu urusan sesajen ini orang yang meletakkannya itu ada punya keyakinan tertentu. Ada punya keyakinan tertentu. Sehingga kita tidak boleh kemudian dibuang saja itu. Dibuang saja itu. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu kalau kita melihat ada hal seperti itu, ya sudah, jangan kita sengaja untuk makan dengan makanan itu, walaupun kita yakin bahwa itu tidak akan berpengaruh untuk diri kita, tapi kita menjaga atau bersikap ihtiyatan namanya, bersikap hati-hati, ya, dikhawatirkan nantinya bisa timbul keraguan di dalam hati. Makanya kalau ada makanan yang halal, kenapa kita makan dengan makanan yang bisa menimbulkan keraguan dalam hati? Tinggalkan apa yang meragukan itu kepada yang tidak meragukan. Apa yang tidak meragukan? Yang jelas-jelas tidak termasuk kepada makanan yang sifatnya sesajen. Itu kan tidak meragukan. Jadi ambil yang tidak meragukan saja. Dan itu tuntunan yang disampaikan oleh Rasul di dalam hadisnya. Rasulullah menyatakan, da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan apa yang bisa membuat kamu ragu-ragu kepada apa yang tidak bisa membuat kamu ragu-ragu. Yang tidak bisa membuat ragu-ragu itu apa? Yang jelas-jelas halal, yang makanan itu tidak ada sangkut pautnya dengan urusan sesajen yang diletakkan oleh orang yang punya kepercayaan tertentu dengan sesajen itu. Itu lebih aman dan lebih selamat. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah selesai semua, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan tentunya kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, bisa kita wujudkan dalam bentuk amal nyata, dan bisa juga kita berbagi menyampaikan ilmu kepada orang lain, tentunya sesuai dengan kapasitas ilmu yang kita miliki. Tapi tentunya di saat kita menyampaikan orang lain, maka harus diyakini bahwa ilmu itu memang sudah jelas kita mengetahui dengan dalil-dalilnya, dengan ayat Al-Qur'annya, dengan hadisnya, baru kita sampaikan kepada orang lain. Kalau sudah diyakini ini kebenaran untuk disampaikan, kita sampaikan. Kalau kita masih ragu dan kita tidak tahu tentang dasarnya, maka tentunya kita harus belajar dulu, kemudian setelah mengetahui baru kita sampaikan kepada orang lain. Ini yang bisa disampaikan. Kemudian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.